Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deswita Revalina Panjaitan. Aku dari kelompok 25 pada tutorial penelitian operasional 1. Di sini aku ingin menjelaskan bagaimana mengerjakan soal dengan menggunakan metode Big M pada software, yaitu software Excel dan software POMKM. Di sini aku mau ngejelasin cara mengerjakan soal dengan metode Big M. Yang pertama itu aku mau pakai dengan software Excel dulu. Di sini dari soalnya kita buat dulu bentuk matematikanya, di mana ada bentuk umum dan bentuk bakunya. Nah, yang pertama aku mau ngejelasin untuk bentuk umumnya dulu, di mana ada Zmax. Artinya di sini karena yang diminta yaitu keuntungan maksimal dari si bendanya itu, jadi kita buat dengan Zmax. Nah, di sini ada aku buat X1 itu merupakan seragam SMA perempuan, X2-nya itu aku misalin seragam SMA laki-laki, X3-nya itu aku misalin seragam SMP perempuan, dan X4-nya itu aku misalin seragam SMP laki-laki. Dimana harga untuk tiap seragam itu aku ganti atau aku ubah, sama-sama aku bagi 10.000 jadi 9,977. Lalu di sini ada fungsi kendalanya, dimana ada 2x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5 x3 ditambah 1,5 x4 kurang dari sama dengan 122,5. Nah, ini tuh kendala yang diambil dari si bahan bakunya atau si unit dari persediaan bahan kainnya. Ketika dibuat, semua total kainnya itu maksimal harus 122,5. Makanya batasnya itu kurang dari sama dengan 122,5. Lalu si X1 yang si kendala keduanya itu kenapa kurang dari sama dengan 290, karena ini tuh si kendala dari jam penggunaan jam mesin jahitnya, dimana maksimal penggunaan mesin jahitnya itu 290 jam, yang artinya kita harus menggunakannya itu sebelum atau sama dengan 290 jam, dimana pembuatan kainnya itu untuk seragam SMA perempuan itu 1 jam, seragam SMA laki-laki itu 7 jam, dan seragam SMP perempuan itu 1 jam, serta seragam SMP untuk laki-laki itu 6 jam. Lalu sesuai kontrak ini yang untuk persamaan 3 dan persamaan 4 itu ada maksimal 240 si beban kerja, satuan beban kerjanya. Lalu untuk kendala 5 dan 6 itu dimana ketika total seragam SMA baik laki-laki maupun perempuan itu harus 35 seragam, begitu juga seragam SMP dari perempuan dan laki-laki itu ketika ditotalin harus 35. Nah, kita lanjut ke bentuk bakunya. Pertama itu kita ke fungsi kendalanya dulu di bentuk baku, dimana ketika dia kurang dari sama dengan itu, kita tambahi variabel slack, dimana di sini plus S1, lalu kita buat sama dengan 122,5. Lalu gitu juga ke fungsi kendala yang kedua, karena dia kurang dari sama dengan 290, kita tambahin variabel slack, dimana di sini diibaratkan jadi S2, karena S1-nya tadi udah dipakai di fungsi kendala yang pertama, sama dengan 290. Terus yang ketiga dan keempat, persamaan yang ketiga itu karena dia pakai sama dengan, jadi dia pakai variabel artifisial, kita tambahkan dengan A1. Itu juga dengan fungsi kendala 4, 5, 6, di mana kita tambahkan variabel artifisial. Nah, untuk Zmax-nya itu kita tambahkan S1 dengan variabel 0, kita tambahkan S2 dengan variabel 0, lalu kita tambahkan A1, A2, A3, dan A4, yang dimana masing-masing variabelnya itu min M. Karena ini adalah Z maksimum, jadi kalau Z maksimum itu dia pakai min M. Lalu kita lanjut ke tabel simplex awalnya atau iterasi 0. Baik, di sini kita isi untuk tabel simplex awalnya itu, di mana yang pertama itu ada baris dari CJ. Nah, baris dari si CJ itu merupakan si koefisien dari Z-nya ini. Yaitu yang pertama ada 9, lalu yang kedua ada 9 juga, lalu koefisien X3-nya itu ada 7, koefisien X4 juga 7, koefisien S1-nya itu 0, koefisien S2-nya itu 0, dan koefisien dari si A1-nya itu ada min M, koefisien si A2-nya itu ada juga min M, begitu juga koefisien si A3 dan A4-nya itu min M. Lalu lanjut ke si baris BF-nya ini, kita isi dari si variabel yang ada di Z, yaitu ada X1, X2, lalu ada X3, X4, S1, S2, A1, A2, A3, A4. Nah, lalu kita ke si kolom BF ini. Kolom BF ini itu variabel yang udah kita tambahkan di si Z maksimumnya itu. Itu yang pertama kita ada nambahin variabel dari si slack, yaitu S1, lalu ada S2, lalu ada A1, ada A2, A3, dan A4. Lalu si CB ini yaitu si koefisien dari si masing-masing yang ada di BF ini, yaitu koefisien dari S1 itu 0,
koefisiensi S2 juga 0, koefisiensi A1 itu min M, ini juga min M, ini juga min M. Nah, untuk ininya itu, si baris ketiga itu kita isi dari masing-masing variabel yang ada di fungsi kendala, dimana si fungsi kendala yang pertama itu X1-nya itu koefisiennya 2, X2-nya itu juga koefisiennya 2, X3 itu koefisiennya 1,5, X4-nya itu koefisiennya 1,5 juga, S1-nya itu koefisiennya 1. Nah, karena di kendala 1 itu koefisien dari S2, A1, A2, A3, A4-nya itu nggak ada, kita buat jadi 0, 0, 0, 0. Solusinya itu 122,5. Nah, gitu semua sampai ke si A4-nya. Nah, setelah semua koefisien dari si fungsi kendalanya itu udah kita masukin semuanya ke tabel simplex awal ini, lalu di baris ZZ ini kita mau hitung ZZ-nya, yaitu dengan si nilai yang ada di X1 kita kalikan dengan nilai yang ada di CBI. Lalu masing-masing hasilnya nanti kita jumlahkan. Mulai dari yang awal, 2 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, 8 dikali min M itu min 8M, lalu ini 0, lalu 1 dikali min M itu min M, 0 dikali min M itu 0. Jadi jumlahnya itu semuanya min 9M. Lalu lanjut, yang ini 2 kali 0, 0, 7 kali 0, 0, 6 dikali min M, min 6M, 0 dikali min M itu 0, 1 dikali min M itu min M, 0 dikali min M itu 0. Jadi jumlahnya minus 7M. Yang ini juga, ini 0, 0, 8 dikali min M itu min 8M, ditambah min M jadi min 9M. Ini 2-nya dikali 0, 0, min 0, min 6M, 0, min M. Dijumlahin jadi min 7M. Yang ini 1 dikali 0, 0. Ini juga 0, 1 dikali min M itu min M, lalu ini juga min M, lalu di sini juga 122,5 dikali 0 itu 0, 290 itu dikali 00, 240 ditambah 240 itu jadi 480 minus 480 M, lalu ditambah 70 minus 550 minus 550 M. Nah, habis itu kita cari si ZZ dikurang CJ-nya. Nah, si CJ-nya tadi kan, si CJ-nya tadi itu ini si 9, si koefisien dari Z-nya. Jadi ini tuh min 9M dikurang si CJ-nya ini, dikurang 9. Itu juga yang kedua, yaitu min 7M dikurang 9. Min 9M dikurang 7, min 7M dikurang 7, 0 dikurang 0 itu 0, ini juga 0, min M dikurang M itu 0, min M dikurang min M itu 0, ini juga sama 0. Nah, ininya tuh solusinya nggak perlu. Lalu kita cari si kolom kuncinya, di mana kolom kunci itu merupakan nilai negatif yang paling tinggi dari si ZZ dikurang CJ-nya itu. Nah, di sini itu nilai negatif yang paling tinggi itu si minus 9M dikurang 9. Jadi ini tuh kita buat jadi kolom kunci. Nah, karena kita udah punya kolom kuncinya, kita cari indeksnya. Nah, indeks itu si solusi dibagi dengan si kolom kunci, masing-masing kolom kunci di tiap baris dari solusi itu. Jadi di sini sama dengan dibagi 2. Nah, kita aja ke bawah. Nah, kalau ini tuh kita buat ini.
Udah, karena kita udah ketemu indeksnya, kita bisa cari si baris kuncinya. Baris kunci itu adalah nilai indeks yang paling kecil. Jadi baris kuncinya itu ada di 30. Langsung aja kita cari. Nah, karena udah ketemu si baris kunci sama si kolom kuncinya itu, titik pertemuan mereka itu kita jadikan kunci utamanya. Yang nantinya ini akan membantu kita untuk mencari nilai yang ada di iterasi 1. Nah, ini kita salin aja si tabel atasnya ini, dan untuk ini juga kita salin aja. Nah, tapi yang berbeda di sini tuh si A1 yang jadi si baris kuncinya itu kita ganti jadi X1. Itu ganti jadi X1. Nah, si nilainya juga kita ganti jadi 9. Nah, yang pertama kita cari itu nilai si ini dulu, si X1-nya itu. Di mana nilainya itu sama dengan si nilai lamanya dibagi dengan si kunci utamanya. Tapi kita kunci. Nah, ini kita tinggal iniin aja semuanya. Nah, untuk si S1-nya itu cara menentukan nilainya itu yaitu dengan nilai lamanya dikurang buka kurung 2 kali si kunci kolomnya, lalu ininya dikunci 3 kali, lalu dikali dengan si kunci barisnya, ini kita kunci 2 kali, tutup kurung, dibagi dengan si kunci utamanya, ini dikunci sekali, lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah ketemu nilainya, kita langsung aja sampai ke solusi, ke bawah juga. Lalu ke A2-nya itu sama juga, si nilai lama A2-nya dikurang buka kurung 2 kali, si kolom kuncinya kita kunci 3 kali, dikali dengan si baris kunci dikunci 2 kali, tutup kurung, dibagi dengan si kunci utamanya yang dikunci sekali, Fn F4 sekali, tutup kurung, enter. Ini juga langsung, terus langsung aja ke ini. Nah, kita di sini cari nilai ZY-nya sama kayak yang di iterasi 0, yaitu si angka X1-nya ini, si koefisien X1-nya ini dikali dengan si CBI-nya nih. 0 kali 0, 0. Nah, di sini yang ada angkanya itu 9. Ini 0, jadi ini nilainya 9. Nah, ini 0, 0, 0,7 dikali 9 itu 6,75. Ini minus 0,25 ditambah dengan 6, tambah 6,75. Yang ini minus 9M. Ini minus 7M. Yang ini 0. Ini 0. Yang ini 0,125 dikali dengan 9 itu 1,125. Nah, ini dulu. Karena ini dikali dengan M, ini dulu, terus ditambah dengan ini tadi dikali 9 itu 1,125. Yang ini minus M. Ini juga minus M. Ini juga minus M. Nah, ini juga kita totalin, ini 0, 0. Ini 270. Minus 240 ditambah minus 40 yaitu minus 280M ditambah dengan 270. Nah, setelah ketemu ini lalu kita cari si Z-nya dikurang CJ-nya. Ini langsung aja 0 karena 9 dikurang 9. Yang ini 9 dikurang 6,75 itu ini tetap
ini jadi minus 2,25. Ini minus dikurang 7. Yang ini minus dikurang 7 juga. Lalu yang ini 0, yang ini 0. Yang ini jadi minus 1. Oh yang ini positif. Karena ini negatif dikali negatif. Jadi ini jadi 1,125 M. Ditambah dengan 1,125. Ini jadi 0, 0, 0. Nah, setelah ketemu ini, kita tahu yang mana ininya, yang akan jadi si kolom kunci, yaitu yang di X3. Nah, setelah ketemu, kita cari nilai indeksnya, yaitu sama dengan si solusi dibagi dengan si kolom kunci. Nah, setelah ini kita tahu yang mana yang jadi baris kuncinya, yaitu si 30 ini. Kita tarik. Lalu kita juga ketemu si kuncinya, yaitu 8. Nah, ini tuh untuk semuanya. Kita lanjut terus sampai dimana ZJ dikurang CJ-nya itu udah nggak bernilai negatif, atau si M-nya ini udah nggak ada yang bernilai negatif. Bisa jadi 0 ataupun positif M berapa gitu. Jadi kita buat iterasinya ini sampai si nilai ininya tuh tidak bernilai negatif. Nah, jadi aku udah cari sampai ke itu ada iterasi 4. Nah, di iterasi 4 kita udah nggak menemukan minus M di ZZ dikurang CJ-nya. Dan si nilai ZZ ini juga udah ada. Si ZZ ini merupakan hasilnya atau nilai maksimum yang ingin kita cari tadi, keuntungan maksimum tadi, yaitu 560. Karena di awal aku harga seragamnya itu aku sama-sama bagikan sama 10.000. Nah, di akhir juga aku kalikan dengan 10.000. Jadi keuntungan maksimumnya itu 5.600.000 dengan masing-masing seragamnya itu di X1 itu nilainya ada 15, artinya seragam SMA untuk perempuannya itu diproduksi sebanyak 15. Untuk X3-nya itu di sini ada 15. Yang berarti seragam SMP untuk perempuannya itu diproduksi sebanyak 15, dan X2-nya itu ada 20, berarti seragam SMA untuk laki-laki itu diproduksi sebanyak 20 buah, dan juga untuk X4-nya itu 20, dimana artinya kita memproduksi seragam SMP untuk laki-laki itu sebanyak 20 buah. Nah, si nilai solusi ini tadi tuh sesuai dengan kendala atau yang fungsi kendala yang kita buat tadi, X1 ditambah X2 sama dengan 35, X3 ditambah X4 sama dengan 35. Jadi di sini udah sesuai dengan keuntungan maksimum, yaitu 5.600.000. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin si metode Big M-nya tadi menggunakan software PomKM. Yang pertama itu kita ke linear programming. Di sini kita klik upload. Lalu si konten ini artinya tadi kita buat si jumlah batasannya tadi, si kendalanya. Lalu ini ada jumlah si variabel X-nya 4. Karena kita nyari maksimum, ini udah oke. Terus si ininya tuh nilai maksimumnya itu tadi ada 9, 9, 7. Lalu si korten satunya itu tadi si kain bahannya. Itu di sini ada 2, 1,5, 1,5 sih ya. Kita nah, lanjut di korten yang kedua itu ada tadi jam mesin jahitnya, itu di sini ada 1 jam. Lalu yang kedua itu ada 7 jam, 1 jam, ini 6 jam. Yang ini ketinggalan. Ini nilainya tadi 122,5. 122,5. Kita stop dulu.
Di sini nilainya 290. Di quotient yang ketiga ini tadi itu ada si beban kerjanya. Dimana di sini ada ini 8, ini 6, ini sama dengan ini 240, ini juga 240, ini 8, ini si jumlahnya tadi, jumlah kainnya tadi, ini juga sama dengan, nah ini 35, ini tadi juga sama 35, sini 35, ini sama dengan ini 1. Nah udah gitu kita ini juga tadi beban kerja, ini jumlah seragam SMA, ini jumlah seragam SMP. Nah tinggal kita solve, hasilnya itu sama, ini 560, kita kalikan tadi sama 10.000, jadi sama 5.600.000. Dan ininya juga sama, si X1 nya 15, X2 nya 20, X3 nya 15, X4 nya 20, ini totalnya 35, ini totalnya 35. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan dengan metode Big M nya. Terima kasih.